Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidrijan, NIM 2023 01061002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metodologi penelitian saya, tesis saya, yaitu yang mana berjudul Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan, dan Perilaku Keuangan terhadap Pengelolaan Keuangan Keluarga. Selanjutnya itu ada latar belakang, di mana pada latar belakang ini untuk saat ini perilaku manusia itu menjadi sangat konsumtif. Banyak hal yang sebenarnya bukan termasuk kebutuhan utama, namun menjadi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Merupakan tantangan besar bagi para individu, khususnya bagi mereka yang sudah berkeluarga. Itu adalah untuk dapat mengendalikan pengelolaan keuangan dengan mengelola keuangan secara tersusun dan sistematis, di mana itu akan membantu seorang individu maupun keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pengelolaan keuangan keluarga sendiri itu dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu yang pertama adalah literasi keuangan, perencanaan keuangan, dan perilaku keuangan. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah, di mana pada rumusan masalah tesis saya sendiri itu terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan keluarga? Yang selanjutnya itu, apakah perencanaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan keluarga? Dan yang terakhir itu, apakah perilaku keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan keluarga? Selanjutnya itu ada tujuan penelitian, di mana dari rumusan masalah terdapat tujuan penelitian. Yang pertama yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Yang selanjutnya yaitu untuk menguji dan menganalisis pengaruh perencanaan keuangan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Dan yang terakhir itu untuk menguji dan menganalisis pengaruh perilaku keuangan terhadap pengelolaan keuangan keluarga. Selanjutnya ada kerangka pemikiran dan hipotesis, di mana pada penelitian saya dapat ditarik sebuah kerangka pemikiran yang dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Itu dapat kerangka pemikiran, di mana ada 3 variabel independen yang mempengaruhi dan ada 1 variabel independen yang dipengaruhi, yang mana literasi keuangan, perencanaan keuangan, perilaku keuangan merupakan variabel independen, dan variabel dependennya yaitu pengelolaan keuangan. Nah, dari kerangka pemikiran itu dapat ditarik sebuah hipotesis, yang mana ada 3 hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu literasi keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Hipotesis yang kedua, perencanaan keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Dan hipotesis yang ketiga atau yang terakhir itu, perilaku keuangan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Selanjutnya itu ada identifikasi dan pengukuran variabel, di mana variabel independennya yang pertama itu literasi keuangan. Itu indikatornya itu ada asuransi, terus pengelolaan hutang dan bank, dan yang terakhir investasi dan pasar modal. Dan untuk variabel independen perencanaan keuangan, untuk indikatornya itu kebutuhan dan keinginan pada masa depan, lalu biaya hidup, dan keadaan perekonomian. Dan variabel independen yang terakhir yaitu perilaku keuangan, itu indikatornya meliputi penganggaran, terus menyimpan uang, lalu mengontrol pengeluaran. Dan untuk variabel dependen atau pengelolaan keuangan itu terdiri dari indikatornya itu mengelola hutang, investasi, dan dana hari tua. Selanjutnya itu ada populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi tesis saya atau penelitian saya ini itu masyarakat di Surabaya dan Gresik, yang dimana itu sudah berkeluarga. Dan untuk teknik pengambilan sampelnya itu teknik pengambilan sampel non probability, yang dimana tidak semua individu dalam populasi diberi kesempatan yang sama untuk ditugaskan menjadi anggota sampel.
Dan penentuan jumlah sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling, di mana anggota sampel dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian. Selanjutnya ada jenis dan metode pengumpulan data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif, yang mana sumber data yang digunakan ialah data primer. Dan untuk metode pengumpulan datanya sendiri yaitu menggunakan metode kuesioner atau angket, yang dimana menggunakan Google Form. Untuk teknik analisis datanya sendiri yaitu ada analisis deskriptif, yang mana analisis terhadap nilai rata-rata atau mean, nilai minimum dan maksimum dari masing-masing indikator dan variabel penelitian. Dan untuk teknik analisis selanjutnya itu ada analisis inferensial, yang mana yang pertama itu ada uji asumsi klasik atau uji normalitas, uji multikolineritas, lalu uji heterokedastisitas, dan melakukan regresi linear berganda. Lalu ada uji hipotesa atau uji T, uji kelayakan model atau bisa disebut uji F, dan yang terakhir yaitu koefisien determinasi atau R square. Mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.